Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat berjumpa di ibadah doa Rabu Gereja Baptis Pertama Bandung. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita bersyukur Tuhan boleh menolong, menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, mari kita menyanyikan pujian ini secara bersama-sama. Kuada sebab anugerahmu, kuada karena kasihmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh datang kembali di jam doa Rabu ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, supaya apapun yang kami dengarkan nanti kami boleh pahami dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti
kiranya Tuhan terus memimpin dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita terus melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian Keluargaku Adalah Surgaku. Mari kita menyanyikan pujian ini secara bersama-sama. saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan dan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan pujian Tuhan Ku Menyenangkanmu. Mari kita menyanyikan pujian ini secara bersama-sama.
Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Jam Doa pada sore hari ini. Kami berharap kita semua ada di dalam lindungan Tuhan. Kita diberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera hari lepas hari. Walaupun pandemi COVID-19 masih belum berlalu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada Jam Doa hari ini kita masih tetap membahas atau berdiskusi mengenai kitab-kitab daripada Mazmur. Sore hari ini kita sampai kepada Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ini sangat indah dan sangat digemari semua orang karena Mazmur ini berbicara mengenai keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu. Keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita buka Mazmur 128 ayat 1 dan 6. Saya akan bacakan di sini dan Bapak, Ibu, dan Saudara boleh baca di tempat saudara ibu masing-masing. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anak damai sejahtera atas Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Mazmur 128 merupakan bagian nyanyian ziarah ketika umat Tuhan akan pergi ke Bait Allah. Dan di tengah-tengah perjalanannya mereka menyanyi-nyanyi, dan salah satunya adalah nyanyian Mazmur 128. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita semua rindu untuk memperoleh keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. Kalau keluarga kita bahagia, maka pasti gereja pun akan diberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, keluarga adalah rencana daripada Tuhan sendiri sejak mula-mula menciptakan Adam dan Hawa. Kalau keluarga kita hidup dalam rancangan Tuhan, maka keluarga kita akan diberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apakah tujuan Tuhan menciptakan keluarga? Kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di atas bumi. Jadi Tuhan mengharapkan kita beranak cucu memenuhi bumi ini. Dan kemudian Tuhan memberikan mandat bahwa manusia menguasai seluruh isi bumi ini. Yang harus kita perhatikan bahwa mandat ini diberikan kepada Adam, tidak diberikan kepada Adam sebelum ada Hawa. Artinya Adam menjadi maksimal setelah ada Hawa. Demikian pula kita, laki-laki menjadi maksimal setelah menikah. Potensi sebagai laki-laki menjadi maksimal setelah mereka menikah. Dan ketiga, setelah suatu keluarga terbentuk, tentunya di dalam menjalani kehidupan mereka juga membutuhkan dana biaya untuk menjalani kehidupan itu. Dan oleh karena itu, keluarga harus berusaha bekerja sebagai mitra Allah. Jadi kita harus bekerja dengan jujur, tidak menipu. Itulah keluarga yang diharapkan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Bagaimanakah keluarga bisa diberkati Tuhan menjadi keluarga yang bahagia? Mazmur 128 ini akan memberikan jawabannya. Mazmur 128 ayat 1a dan 4b, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menjauhkan diri dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan, walaupun ada kesempatan berbuat dosa, tetapi tidak melakukannya. Tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan dengan Tuhan. Contoh, Yusuf digoda oleh istri Potifar. Apapun resikonya, tetap tidak tergoyahkan. Padahal Yusuf sangat tertekan dan ada kemungkinan dia akan dibunuh. Tetapi Yusuf taat dan tidak melakukan hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Artinya, melekat pada Tuhan, supaya Tuhan bisa menuntun kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Seringkali manusia menginginkan jalan pintas dan segala sesuatunya selalu ingin instan. Ya. Jalan Tuhan yang harus kita hadapi adalah suatu proses kehidupan. Seperti berlian juga diproses, dipotong, menyakitkan, tapi hasilnya menjadi berlian yang indah dan berkilau. Hidup menurut jalan Tuhan berarti siap diproses. Hidup menurut jalan Tuhan tidak selalu mulus, tidak selalu nyaman. Kadang-kadang kita harus menjalani suatu masalah, suatu cobaan barangkali, tetapi semua itu adalah dibuat untuk supaya kita boleh menjadikan berlian yang bersinar indah. Dan yang ketiga kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kita memakan hasil jerih payah kita dengan berbahagia. Tuhan mau kita menikmati hasil jerih payah tangan kita. Jadi kita masing-masing bisa menikmati hasil jerih payah kita. Tuhan telah memberikan berkat kepada kita masing-masing sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jangan membandingkan kita dengan orang lain, melihat orang lain
lebih daripada kita. Ukuran berkat rohani kita sudah Tuhan siapkan sesuai dengan diri kita masing-masing. Kita harus mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah rancangan Allah bagi keluarga? Mazmur 128 ayat 3 mengatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti pohon tunas zaitun di sekeliling meja. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, suami adalah imam, suami adalah nabi, suami adalah raja. Efesus 5 ayat 23 mengatakan, karena suami adalah kepala istri, sama dengan Kristus adalah kepala jemaat. Laki-laki yang diberkati Tuhan adalah laki-laki yang berintegritas, mengasihi istri. Efesus 5 ayat 23. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kedua, jangan bangkitkan amarah anakmu. Efesus 4 ayat 6. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Didiklah dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Istri adalah penolong, pendamping, dan penghibur. Para suami tidak ada yang sempurna. Suami membutuhkan seorang penolong, seorang istri yang menolong dan juga menghibur suami. Anak-anak adalah tunas pohon zaitun. Anak perlu dilindungi. Hendaklah orang tua mengajar anaknya berulang-ulang. Perlu diingat Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas mendidik adalah orang tua. Tugas mendidik anak adalah orang tua, bukan gereja, bukan juga sekolah. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, apa saja berkat Tuhan atas rumah tangga? Mazmur 128 ayat 1, 2, dan 5 mengatakan, berkat kebahagiaan disebutkan sampai 3 kali. Diberkati secara fisik maupun rohani. Yang artinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita diberi karunia berbahagia, yaitu menikmati apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Karunia untuk bisa menikmati adalah suatu anugerah. Tidak semua orang bisa menikmati apa yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, untuk bisa menikmati adalah suatu anugerah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Tuhan memberkati dari Sion melihat kebahagiaan Yerusalem. Kenapa kebahagiaan Yerusalem? Karena di Yerusalem ada bait Allah. Artinya kebahagiaan atas kehadiran Tuhan. Sama seperti kita di sini, bila mana kita berada di rumah Tuhan, di gereja, kita merasa berbahagia. Baiklah keadaanmu dan melihat anak dari anak-anakmu. Artinya, diberi panjang umur, dapat kesempatan untuk melihat cucu-cucu kita dilahirkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, demikianlah Mazmur 128 menerangkan bagaimana cara kita untuk dapat menemukan keluarga yang berbahagia. Mengapa orang takut akan Tuhan membawa kebahagiaan? Karena dengan takut akan Tuhan, kita akan menghormati pasangan kita,
kita akan menghargai anak-anak titipan Tuhan, serta mensyukuri dan menghargai setiap berkat yang Tuhan sediakan. Dan hal ini akan membawa kebahagiaan di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tiap-tiap keluarga rumah tangga menjalankan perannya dan fungsinya masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak. Keluarga yang takut akan Tuhan, maka akan mengeluarkan hasil buah-buah kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan sore hari ini. Biar ini boleh memberkati kita dalam kita menjalani kehidupan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah dibawakan. Biarlah ini boleh menjadi pegangan di dalam kami menghadapi kehidupan hari lepas hari Tuhan. Biar kami setiap keluarga boleh diberkati dan kami boleh berbahagia dan menikmati apa yang telah kami kerjakan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.